Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama. Dan saya Ilham Muhammad Kahfi. Kami dari kelas 2A, jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, Politeknik Negeri Bandung. Dalam video ini kami akan melakukan unboxing suatu produk, yaitu Embas Micromaster MR003 USB. Baiklah, silakan disimak videonya. Baiklah, di sini kita sudah dengan paketnya. Mari kita buka, kita lihat dalamnya ada apa aja. Nah, yang pertama ada Embas Micromaster MR003 USB. Ini yang akan kita bahas lebih lanjut seperti tadi yang kita katakan. Seperti ini. Lalu yang kedua ada kabel USB untuk menghubungkan Embas tersebut ke laptop. Di sini interface yang digunakan ialah USB 2.0 dan USB untuk Embas. Lalu kita juga dapat kaset yang berisi tools dan dokumen. Tools dan dokumen di sini ialah software-software yang kita gunakan untuk mengaplikasikan Embas, dan dokumen berupa manual-manual dan petunjuk untuk penggunaan. Dan masih di bagian Embas, yang terakhir adalah manual dari Embas Micromaster MR003 USB. Pada manual ini terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Terdapat petunjuk-petunjuk sekilas untuk menggunakan Embas Micromaster MR003 USB. Ya, baiklah, itu untuk Embasnya, dan di sini ada tambahan berupa HRI sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur flow dan penggunaan air. Dan di sini juga ada water meter Sensus 220C. Nah, nantinya HRI ini akan dipasangkan ke water meter ini seperti ini, lalu di screw. Ada manual HRI nya juga. Tunjuk untuk pemasangan HRI dan instalasinya. Dan ada tutup dari HRI untuk menutup bagian yang sudah tertutup pada meteran air. Baiklah, kita kesampingkan yang lainnya, karena yang akan kita kupas lebih lanjut ialah Embas Micromaster MR003 USB. Nah, ini dia produknya. Bisa dilihat. Untuk selanjutnya, spesifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari Embas Micromaster MR003 USB. Pertama ada tegangan operasi, yaitu 5 volt DC, toleransi 5%. Lalu ada daya konsumsinya, yaitu maksimal 2,5 watt. Untuk pengukuran temperatur, range-nya dari 0 sampai 55 derajat Celcius. Untuk arus maksimal 15 mA. Lalu untuk panjang kabel yang nyambung di sini maksimal 500 meter dengan 10 device. Lalu untuk baut rate-nya dari 300 sampai 9600 baut. Untuk warnanya sendiri ini warna abu berbahan plastik. Lalu interface-nya USB 2.0 socket Type D. Lalu di sini ada kasetnya. Di kaset ini berisi aplikasi untuk menjalankan Embas di laptop. Yang pertama ada AF Service, lalu MBCon, lalu MBSheet. Lalu ada juga driver dan manual atau petunjuk untuk menjalankan aplikasi ini pada laptop.
Saya kira segitu untuk spesifikasi. Selanjutnya ada penjelasan tentang fitur dan keunggulan dari ini yang akan dijelaskan kembali oleh Rizky. Ya, terima kasih kepada rekan Ilham yang telah menjelaskan spesifikasi dari alat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari Embas ini. Yang pertama, Embas ini support hingga maksimalnya 10 slave. Jadi tidak hanya satu, melainkan 10. Lalu selanjutnya, interface yang digunakan oleh Embas ini berupa USB yang dapat kita hubungkan ke laptop, sehingga power yang dibutuhkan Embas sudah tercukupi dengan supply dari USB tadi, dari laptop kita. Nah, lalu Embas ini juga telah dilengkapi dengan fitur pengaman, yaitu bus cut off at overload and short circuit condition, sehingga resiko berbahaya dari kedua kejadian tadi dapat diminimalisir dengan adanya fitur ini. Nah, lalu Embas ini juga termasuk mudah untuk instalasinya karena yang digunakan ialah dua buah port di sini yang kita hubungkan ke sepasang kabel. Nah, port di sini bisa kita hubungkan untuk keperluan yang macam-macam, seperti mengukur penggunaan listrik, penggunaan air. Nah, untuk penggunaan air kita bisa menggunakan sensor HRI yang tadi. Embas ini cocok untuk demonstrasi maupun proyek kecil, atau bahkan digunakan di rumah pribadi. Sangat mudah diinstal dan istimewa sekali. Baik, setelah membahas hardware, kali ini kami akan membahas software. Software yang akan kami pakai ada 3, yaitu F-Service, MBCon, dan MBSheet. Yang pertama, kita lihat F-Service. Seperti ini tampilannya. Pertama ada menu info. Di sini untuk memasukkan info Embas Master apa yang akan kita pakai. Nanti masukin COM berapa, baud rate-nya apa, password-nya, lalu connect. Lalu setelah mengisi di menu info, ada menu login atau search. Di menu login atau search ini memiliki kolom kode sandi dan mengatur strategi pencarian meteran. Diisi passwordnya, langsung search of slaves-nya diisi semua. Lalu setelah itu ada menu list of slaves. Di menu list of slaves menampilkan tabel semua meter dalam instalasi. Saat terhubung ke master, dengan menekan connect, tombol daftar slaves secara otomatis diunduh dari si master. Lalu ada menu remote control. Di menu remote control adalah lembar pusat untuk pembacaan jarak jauh meter Embas dengan diketahui alamat dan untuk mengunduh data logger dari model master yang digunakan. Data meteran ditransfer ke tabel yang berisi titik waktu, bacaan, alamat, media, nilai terukur, dan informasi lainnya. Ini ada date, time, address, ID number, manufacturer, number, value, unit, description, type, device, channel, tarif. Lalu setelah itu ada menu data logger. Di menu data logger diisi pengaturan untuk strategi log. Di bidang grup log interval yang ini menyediakan pengaturan waktu pembacaan Embas. Interval waktu yang ditentukan sebelumnya atau ditentukan pengguna dari beberapa menit bisa sampai 1 tahun. Lalu setelah itu ada menu update atau diagnosis. Di menu update atau diagnosis ini memiliki tombol untuk pembawaan firmware yang mudah dan untuk diagnosis memori data. Ini ada update firmware di sini. Lalu setelah beres dengan F-Service,
Kemudian membuka Ambicon. Seperti ini tampilannya. Ambicon berfungsi untuk mengkonfigurasikan dengan slave yang akan dipakai. Lalu setelah beres dengan Ambicon, membuka software Ambisheet. Ambisheet berfungsi untuk membaca hasil dari Embas. Ya, seperti ini tampilannya. Nanti terlihat semua hasilnya. Di sini ada location. Lokasi misalnya lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Lalu ada tanggal, ada waktu juga. Lalu ada address dan ID number, berisi alamat utama setiap meteran berkisar dari 0 hingga 250. Lalu ada manufakturnya apa ini. Lalu ada value atau nilai pembacaannya. Lalu ada unit, bisa berupa kilowatt per hour, hour atau watt per hour atau watt atau dan lain-lainnya. Lalu ada deskripsi. Deskripsinya bisa dijelaskan berupa ini adalah energi atau power atau time point dan lain-lain. Lalu ada type, modul, set number. Kami kira segitu penjelasan dari software yang akan kami pakai untuk menjalankan Embas pada laptop. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.